warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni. Selamat siang juga Bu. Gimana nih kabarnya Bu Ade nih? Alhamdulillah baik Bu. Bu Reni bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah saya juga Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu nih. Yang pertama ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching dan coachnya. Sebelum pertanyaannya, Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan yang kedua nih, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nih Ibu nih? Baik Bu, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir nih Bu nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu ya dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baik, bagus sekali nih rencananya ya. Demikian dulu ya Bu ya, praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Reni. Selamat siang Pak Yuda, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Selamat siang juga Bu. Bagaimana kabar Pak Yuda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan diskusi tentang pelajaran bahasa Inggris di kelas Bapak ya. Bisakah Bapak ceritakan tentang tujuan pertemuan kita hari ini terkait pembelajaran bahasa Inggris? Begini Bu, tujuan saya adalah agar siswa saya itu bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris. Saya ingin mereka bisa memahami dan menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai situasi. Jadi, Bapak ingin siswa Bapak lancar berbahasa Inggris. Begitu ya Pak? Mudah-mudahan bisa segera terwujud. Menurut Bapak, bagaimana kondisi pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bapak saat ini? Secara umum, saya merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya itu berjalan dengan baik. Namun, saya melihat ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi. Bisakah Bapak ceritakan lebih lanjut tentang kesulitan yang dialami oleh siswa Bapak? Baik Bu, beberapa siswa saya masih kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan melalui bahasa Inggris. Mereka juga masih merasa kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris melalui percakapan. Wah, itu memang menjadi tantangan bagi kita sebagai guru ya Pak. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa Bapak tersebut? Saya pikir saya perlu melakukan beberapa hal. Satu, memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mungkin yang kedua, yaitu menyediakan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk berlatih menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan. Sedangkan yang ketiga, yaitu melakukan pembimbingan
pembimbingan secara lebih intensif kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Rencana aksi Bapak sangat bagus. Mudah-mudahan berhasil membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Bagaimana komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha untuk memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas, menyediakan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk berlatih menggunakan bahasa Inggris, dan melakukan pembimbingan secara lebih intensif kepada siswa yang mengalami kesulitan. Saya yakin Bapak bisa melaksanakan komitmen dengan baik. Baiklah, sampai di sini dulu percakapan kita. Saya harap rencana aksi yang kita susun dapat membantu Bapak untuk meningkatkan siswa-siswi Bapak agar bisa berkomunikasi dengan lancar dalam bahasa Inggris dan juga bisa menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai situasi. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Saya akan berusaha untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dengan sebaik-baiknya. Sama-sama Pak, semoga berhasil. Sekian sesi coaching ini, sampai jumpa di sesi coaching selanjutnya. Sampai jumpa. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Leni. Wah, gimana nih? Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Yuda ya? Iya Bu. Nah, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, baik Bu Ade. Menurut saya nih ya, sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Pak Yuda itu sudah berjalan dengan baik ya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan tadi juga Bu Ade sudah berusaha menggali pertanyaan kepada Pak Yuda sehingga Pak Yuda bisa menemukan solusi itu dari permasalahannya ya. Dan juga sesi coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu dari saya. Sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu barusan lakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Bagus sekali tuh rencana Ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ya dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, baiklah. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Baik, saya tutup ya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, Bu Ade. Sama-sama Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak juga? Oh, alhamdulillah. Baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Baik Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan
Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, pertama yang akan saya lakukan itu potensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang presence Pak, atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, kompetensinya yaitu yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Mungkin ya Pak ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu ya observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching, dan sebelumnya selamat untuk melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Ade. Selamat siang, Bu. Sedang apa nih, Bu? Selamat siang. Tadi saya sedang menata taman nih Bu, kelihatannya berantakan banyak rumput. Bu Reni rajin ya. Maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh ya, Bu? Oh silakan Bu, tidak mengganggu kok. Ngomong-ngomong, apa yang ingin dibicarakan dengan saya nih? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan. Dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baik Bu, semoga dengan pertemuan kali ini ya, kita bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang sedang Ibu alami. Dan semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Baik nih, Adik, coba Ibu ceritakan apa sih yang membuat Ibu resah saat ini? Begini, Bu Reni, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah, Bu, terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, jadi ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu? Sehingga Ibu bisa mendapatkan teguran. Coba Ibu jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp. Oh begitu. Lalu menurut Ibu, alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu Reni. Ibu saya sudah 1 tahun sakit, Bu. Saya harus mengurus ibu saya terlebih dahulu, Bu. Memberikan makan dan minum obatnya dulu terlebih dahulu sebelum saya berangkat sekolah. Oh begitu masalahnya. Menurut Ibu, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Saya menyadari, Bu, bahwa saya memang melanggar kedisiplinan. Karena setiap hari saya datang terlambat. Meski saya sudah minta izin, Bu. Begitu ya Bu. Ibu nggak usah bersedih ya Bu ya. Baik, betul sekali. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali, itu sih ya menurut mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau tetap harus memperhatikan setiap warga sekolahnya Bu. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur Bu. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Lalu, apa yang menjadi keresahan Ibu? Betul, Bu Reni. Saya memang merasa saya kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah
saya tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur, saya sedang sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu ya Bu ya. Berarti karena Ibu kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Dan Ibu resah karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima, atau Ibu merasa Ibu mempunyai alasan di balik keterlambatan yang tersebut ya. Jadi menurut Ibu seharusnya bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Baik. Apa yang akan Ibu lakukan setelah ini nih untuk menghilangkan keresahan Ibu? Coba. Rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk minta maaf agar tidak ada kecemburuan antara saya dengan kepala sekolah. Karena setelah saya dipanggil, saya jadi kepikiran, Bu, dan merasa bersalah. Baik. Lalu, bagaimana caranya Ibu memperbaiki masalah kedisiplinannya? Ya, dengan cara saya terbiasa bangun pagi, Bu, dan saya ingin sebenarnya saya juga ada tetangga yang bisa saya titipkan. Karena kebetulan tetangga saya hidupnya sendirian dan selalu bekerja ketika ada yang menyusul. Baik. Menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Apa kekuatannya yang akan Ibu atasi itu bagaimana? Lalu, bagaimana cara Ibu memperbaiki masalah kedisiplinannya? Nah itu Bu Reni, yang saya bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi juga saya tidak terabaikan. Menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi, Bu, dan saya ingat sebenarnya. Saya juga ada tetangga yang bisa saya titipkan karena kebetulan tetangga saya itu hidupnya sendirian dan selalu bekerja ketika ada yang menyuruh. Baik, sangat bagus ya Bu ya. Solusi yang akan dilakukan Ibu itu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Oh iya Bu Reni, terima kasih. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut Bu mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan saya. Agak khawatir, takutnya salah langkah Bu. Syukurlah Bu kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah, Bu. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan tetangga saya masalah ibu saya yang sedang sakit dan butuh bantuannya untuk menjaga selama saya ke sekolah. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat terrealisasikan ya Bu ya. Dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Reni untuk waktunya. Ibu dapat mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Sama-sama Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bu Reni, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya Bu. Ya, silahkan Bu. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bu Reni. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Bu, tadi Ibu telah melakukan coaching Iya. dengan rekan kerjanya. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Iya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang diinginkan? Baik Pak.
saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta ya Pak ya, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oh, baik Bu. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi pada proses coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada rekan kerjanya sehingga rekan kerjanya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan juga pertanyaan terakhir yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses yang kita lakukan tadi sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Itu Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Baik, Pak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita Amin, semua. amin, Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuda. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Baik, Pak. Dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yang kedua yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu ya Pak, praobservasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Bu Ren. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Ren, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi pada saat Ibu melaksanakan supervisi oleh pengawas? Gini ya Pak ya, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan Pak ketika
Jika saya mengajar tanpa buku teks, Pak, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Pak, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Begitu. Kira-kira menurut Ibu, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa, Pak, mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Pak. Baik. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa gimana ya, Pak? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Pak. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah di internet juga, Pak. Oh, wah, bagus tuh. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir nih, Pak, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid, Pak. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Pak. Gitu ya. Saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan sumber belajarnya, pasti akan semakin. Iya, Pak. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama nih, Pak, ya, saya akan menghadap ke kepala sekolah Ya. untuk menyampaikan permohonan maaf, Pak, karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kedua, memang kalau memungkinkan, saya ingin bertemu langsung, Pak, dengan Pak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Coba ceritakan menurut Ibu apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas. Saya mungkin akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Wah, keren tuh, bagus sekali itu. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin, Pak. Amin, amin. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu ini yang akan dilaksanakan? Baik, Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar tentunya ya, Pak, ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali tuh. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan yang Ibu harapkan. Terima kasih ya Pak Yuda ya untuk waktunya. Kita bisa sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak ya. Amin. Terima kasih, Murid. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Pak Yuda. Waalaikumsalam, Bu. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Reni. Nah, sebelum penutupan, ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat observasi? Pada saat melakukan coaching maksud saya ya Pak, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan
dan menemukan solusi-solusi. Oke Pak, menurut saya sebagai observer, yang berlebih tadi proses coaching tadi antara Pak Yuda dengan Bu Reni sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Pak Yuda juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Reni sehingga Bu Reni bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih baik memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.